Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ustadzah akan memberikan pembelajaran 5 dan 6. Nah, kemarin kita sudah bahas matematika dan PPKN, yaitu tentang perkalian dengan penjumlahan berulang. Nah, sekarang Ustadzah akan menjelaskan tentang bagaimana kemarin itu pembelajaran 1-2 ada benda. Nah, benda itu terbagi menjadi 3. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, benda cair itu kemarin ada apa saja teman-teman? Nah, ya seperti contohnya teh, kopi, susu, itu adalah macam-macam benda cair. Ada lagi misalnya kayak sampo, terus oli, nah kecap, itu juga termasuk benda cair. Nah, benda cair itu adalah benda yang mempunyai bentuk tidak tetap, jadi mengikuti tempatnya atau wadahnya. Nah, dan dimiliki atau kalau dipegang itu tidak keras, jadi bersifat cair dan biasanya itu tidak tetap bentuknya, bisa berubah-berubah gitu ya teman-teman. Nah, kalau benda padat itu bentuknya tetap. Ya, contohnya misalnya seperti lemari, kursi, meja, buku, misalnya apalagi banyak hal ya. Benda padat itu banyak sekali bisa kita temui di mana saja. Pokoknya benda padat itu biasanya ciri-cirinya bentuknya itu tetap, ya, tidak berubah-berubah dan keras. Jika dipegang keras. Nah, teksturnya bisa halus ataupun kasar sesuai dengan bendanya kita bisa pegang atau kita rasakan itu teksturnya halus atau kasar atau permukaannya. Nah, yang benda gas yaitu adalah benda yang di dalamnya itu ada ruangannya, teman-teman. Misalnya seperti balon, ya, gas LPG. Nah, itu di dalam bendanya ada sebuah ruangan yang isinya gas. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa melihat halaman 22 di buku tematik 2B. Nah, di situ ada gambar Nina yang meniup balon, kemudian ada Made dan Deli, Tony dan Joni. Nah, Nina itu di gambar tersebut yaitu meniup balon. Nah, kalau balon masih belum ditiup itu bentuknya kecil, ya, kecil lalu kempes, masih tidak ada udara di dalamnya. Ketika ditiup, nah, oleh Nina, maka udara ada di dalam balon itu. Kemudian ada Tony dan Joni yang bermain gelembung dari sabun. Apakah teman-teman pernah membuat atau membeli gelembung dari sabun yang biasanya ada di taman atau di pasar? Itu biasanya dijual gelembung dari sabun. Jadi sabun yang bisa digunakan untuk membuat gelembung-gelembung, ya. Nah, kemudian ada Made dan Deli membuat roket dari balon. Nah, balon yang ditiup Nina menjadi besar karena udara. Roket yang dibuat Made dan Deli dapat meluncur karena udara dalam balon dikeluarkan. Nah, begitupun dengan gelembung yang ditiup Tony dan Joni. Dalam gelembung tersebut terdapat udara sehingga gelembung dapat terbang. Jadi ada di dalam balon, gelembung udara dan juga roket balon itu ada udaranya. Jadi bisa udara itu mempunyai manfaat untuk bisa membesarkan balon, bisa meluncurkan roket balon, dan bisa menerbangkan gelembung dari sabun. Jadi permainan-permainan ada beberapa yang memerlukan adanya udara, ya, adanya angin, seperti itu teman-teman. Nah, itu balon, gelembung udara itu juga adalah termasuk benda gas, ya, karena di dalamnya ada udaranya. Nah, teman-teman,
Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ada bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa hari ini Ustadzah ingin teman-teman untuk membaca dan menerjemahkan bersama-sama pada halaman 13 di buku paket ya. Nah, jika teman-teman belum ada bukunya, teman-teman bisa melihat di PDF yang Ustadzah kirim. Nah, di situ ada judul kerja bakti. Ustadzah akan bacakan dulu ya. Dino Minggu esuk, lingkungan sakiwa tengene daleme Pak Wibowo katon rame. Para warga guyub rukun nindakake kerja bakti utawa gotong royong bebarengan ngresiki dalan lan kalen. Bapak-bapak resik-resik dene ibu-ibu nyepakake daharan kanggo sarapan. Para warga anggone kerja bakti katon cukup trengginas. Ora ana sing sangga uang. Olehe tumandang gawe disambi guyon supaya ora gampang kesel. Werna-werna piranti sing dienggo. Ana pacul, arit, cetok, sapu lan cikrak. Bocah-bocah padha melu repot tumandang gawe. Bimo, Rini lan kanca-kancane sregep banget. Atine seneng bisa kumpul karo para warga. Sakwise kerja bakti, kabeh kumpul ing latare Pak Wibowo. Sarapan wis sumedya. Daharan sing sumedya wernane akeh. Ana sega pecel, lodeh, urap-urap, ayam goreng, lan isih akeh maneh jenise. Uga ana bubur kacang ijo, es blewa lan teh anget. Ibu-ibu padha iwut ngladeni bocah-bocah. Bapak-bapak mundhut dhewe-dhewe. Kabeh dahar bebarengan. Anggone dahar padha katon rahap. Ing kono kene keprungu guyune para warga. Pancen warga RT 2 Kelurahan Sukamaju angger ana kegiatan mesti dilakoni bebarengan. Bab kuwi nuduhake yen para warga tansah guyub rukun. Nah, jadi teman-teman itu adalah tadi Ustadzah sudah membaca tentang kerja bakti. Nah, jadi pada hari Minggu pagi di lingkungan Bapak Wibawa di dalam lingkungan sekitar Bapak Wibawa itu terlihat ramai. Nah, semua warga saling bergotong royong untuk bekerja bakti bersama membersihkan jalan dan selokan. Bapak-bapak bagian bersih-bersih, lalu ibu-ibu menyiapkan makanan untuk sarapan. Kemudian warga yang bekerja bakti sangat gembira gitu ya. Jadi bekerja baktinya sangat menyenangkan karena sambil bercanda, sambil berbicara. Jadi tidak terlihat seperti kecapean gitu ya. Dan banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk kerja bakti. Ada ono pacul, arit. Nah, itu adalah pacul itu untuk membersihkan atau mengambil tanaman yang keras, yang agak susah untuk diambil pakai pacul. Terus arit itu sabit, terus cetok ya, itu seperti kayak sendok tapi besar. Kemudian sapu dan cikrak. Anak-anak juga membantu ya. Bimo, Rini, dan teman-temannya sangat rajin. Hatinya senang bisa berkumpul dengan semua warga di situ. Setelah bekerja bakti, semuanya berkumpul di halaman Pak Wibawa. Kemudian sarapan yang sudah disediakan dimakan bersama-sama. Banyak sekali sarapan waktu itu. Ada nasi pecel, lodeh, urap-urap, ayam goreng, dan banyak lagi. Kemudian ada bubur kacang hijau, es belewah, teh hangat. Jadi sarapannya itu bermacam-macam teman-teman.
ibu-ibu sambil sambil mengambilkan untuk anak-anaknya, kalau bapak-bapak mengambil sendiri makanannya. Mereka sangat rukun dan sangat bersatu. Jadi mereka saling bekerja sama, saling membantu. Nah, itu arti dari teks kerja bakti di halaman 13 dan 14 ya teman-teman. Untuk tugasnya, teman-teman bisa mengerjakan halaman 15 dan halaman 17. Nah, di situ halaman 17 teman-teman bisa mengisi titik-titik dengan mencocokkan dari teks yang tadi sudah dibaca, halaman 13 dan 14. Nah, di halaman 16 itu ada beberapa kosakata kayak minggu isu, gotong royong. Nah, itu bisa dilihat, dihafalkan, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.